Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam Mimbar Gemar Online. Hari ini tanggal 24 Januari tahun 2023 bersama saya Yosua Hendri. Salam bergemar, puji Tuhan, kita memperoleh kekuatan, kesehatan pagi hari ini untuk memulai aktivitas kita. Terlebih kita diberi kesempatan untuk mengawali hari ini, kita mendengarkan renungan Gemar Online. Haleluya, puji Tuhan, perenungan kita terambil di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7. Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-44 sampai 60, tapi kita akan baca ayat 54 sampai 60 yang mempunyai perikop Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Fokus kita akan pembacaan di dalam ayat yang ke-59 sampai 60 saja. Begini firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Stefanus adalah salah seorang dari 7 diaken pilihan. Kita boleh baca dalam Kisah 6 ayat 3 sampai 6. Ya, kemudian dia menjadi pemberita Injil, pemberita firman Tuhan. Alkitab menyatakan bahwa Stefanus ialah seorang yang penuh iman dan penuh dengan Roh Kudus. Bisa baca di Kisah pasal 6 ayat yang kelima. Ya, ini dibuktikan dengan keberaniannya menghadapi tantangan hingga meninggal sebagai martir. Bahkan kalau kita boleh baca kisah dalam Alkitab bahwa Stefanus ini adalah martir pertama. Martir yang pertama. Ya, yang menarik dari kisah ini ketika Stefanus dirajam batu mendapat hukuman dari bangsa Israel karena menolak kebenaran firman Tuhan. Ketika Stefanus diambang kematian, ia berdoa kepada Tuhan untuk orang-orang yang menganiaya dia. Sungguh luar biasa. Ini patut kita contoh, patut kita teladani bahwa di dalam penganiayaan kepada orang yang menganiaya, Stefanus berdoa untuk mereka. Di dalam doa yang Stefanus serukan itu terkandung 2 unsur yang penting yang perlu kita teladani dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu penyerahan diri. Ini unsur pertama di dalam doa Stefanus, penyerahan diri. Ketika Stefanus berkata, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Ayat yang ke 60. Ayat yang ke-59, ya Tuhan, terimalah rohku. Ini menunjukkan bahwa ia siap untuk mati. Sekalipun tubuh jasmaninya hancur karena batu-batu yang dilemparkan kepadanya, ia percaya bahwa rohnya adalah milik Tuhan. Karena itu dengan penuh iman Stefanus menyerahkan rohnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, sungguh luar biasa. Penyerahan diri Stefanus kepada Tuhan menjadi teladan bagi kita, harus menjadi teladan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menyerahkan diri total kepada Tuhan. Kalaupun secara jasmani ini hancur, tetapi Tuhan adalah Tuhan juru selamatku. Seperti yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak, Abednego ketika dia masuk di dalam dapur perapian. Kalaupun Tuhan tidak menolong saya, kalaupun saya harus mati terbakar, kalaupun saya harus hancur, aku tetap menyembah Tuhan. Penyerahan diri yang total kepada Tuhan. Unsur doa dari Stefanus, penyerahan diri yang total. Bagaimana kehidupan kita akhir-akhir ini, kehidupan kita saat ini? Apakah kita juga memiliki penyerahan diri yang total kepada Tuhan seperti yang dilakukan Stefanus? Mungkin kita tidak perlu menjadi martir atau belum menjadi martir, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tetapi bila kita belajar untuk menyerahkan diri penuh, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, keadaan buruk apapun yang menimpa kehidupan kita, apapun penganiayaan yang ada dalam kehidupan kita, apapun fitnah yang kita terima, mari kita belajar menyerah diri penuh kepada Tuhan. Karena saat kita berserah diri penuh kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bertindak. Tuhan akan mempermuliakan kehidupan kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Lalu unsur yang kedua di dalam doa Stefanus,
yaitu pengampunan bagi musuh. Kalau yang pertama dari penyerahan diri total, yang kedua unsur di dalam doa Stefanus adalah pengampunan bagi musuh. Bapak Ibu, menghilangkan nyawa orang lain adalah kekejian di mata Tuhan. Ya, karena tak ada seorang pun manusia yang berhak untuk mengambil nyawa orang lain atau menghilangkan nyawa sesamanya. Pada saat itu di dalam mahkamah agama yang notabene mereka adalah tahu kebenaran firman Tuhan, tahu hukum Tuhan, justru melakukan tindakan penganiayaan terhadap Stefanus, melempari dengan batu yang menyebabkan kematiannya. Banyak sekali mungkin kita mengalami seperti Stefanus yang berharap sesungguhnya kita mendapatkan sesuatu yang baik dari orang-orang yang mengerti firman, tetapi kita sering diperlakukan malah tidak baik, seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel melalui mahkamah agama, yang mereka tahu hukum, tahu firman Tuhan, tapi matanya sudah dibutakan sehingga mampu mengambil keputusan untuk melempari atau menghukum, merajam batu kepada Stefanus. Tetapi meskipun demikian, patut kita contoh Bapak Ibu, Stefanus menunjukkan sikap yang mulia dalam kondisi teraniaya dan sedang meregang nyawa. Ia sempatkan berdoa untuk memohon pengampunan. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Hal ini seperti yang dilakukan atau yang sudah diteladankan oleh Yesus di atas kayu salib. Ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Stefanus mengatakan, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Biasanya orang yang teraniaya, tersakiti akan menyimpan dendam, marah ya pada orang yang melakukannya. Tetapi Stefanus ini sungguh luar biasa meneladani Yesus. Demikian juga kehidupan kita, di dalam kehidupan kita pada saat ini. Kita harus meneladani Yesus ketika kita teraniaya, ketika kita difitnah, kita diperlakukan tidak baik. Apakah kita dapat mengampuni musuh kita? Apakah kita dapat mengampuni orang yang menganiaya kita? Ini poin penting Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Karena ketika kita dapat melakukan pengampunan kepada musuh-musuh kita, maka Tuhan sendiri, tangan Tuhan sendiri akan menjadi pembela dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak perlu repot-repot membalas dendam. Kita perlu repot-repot untuk memikirkan bagaimana caranya supaya orang itu, atau bagaimana caranya membalas dendam kepada orang yang menjadi musuh kita atau yang menganiaya kita. Tidak perlu. Itu bagiannya Tuhan, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Tapi marilah kita melakukan pengampunan kepada setiap musuh kita, pengampunan kepada setiap orang yang menganiaya kita. Ya, di dalam doa Stefanus memohonkan pengampunan kepada Bapa. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Lukas 23 pasal 23 ayat 34. Lepaskanlah pengampunan, jangan membalas jahat terhadap orang yang berbuat jahat kepada kita. Sebab di dalam Matius, saya kutip sedikit, Matius 10:39 mengatakan, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, melalui doa Stefanus ini, kita dapat dua unsur yang harus ada dalam kehidupan kita. Penyerahan diri total dalam setiap kehidupan kita, dan pengampunan bagi musuh-musuh kita. Mari kita teladani Stefanus, mari kita menjadi martir-martirnya Tuhan. Bukan secara fisik kita mati di rajam batu atau lain sebagainya, tapi dalam kehidupan rohani kita perlu meninggalkan, mematikan segala apa yang harus kita matikan, segala keinginan daging. Kita menjadi martir, kita menjadi mati karena firman Tuhan, karena kita menjadi mati karena Tuhan. Maka kehidupan kita akan dipermuliakan. Kita akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga bersama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Semoga firman ini menguatkan setiap kehidupan kita, menyegarkan iman kita, menguatkan iman kita, bahwa kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa.
Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari Engkau telah memimpin kami di dalam kehidupan kami, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan hingga kami dapat bangun dengan kesegaran yang daripada Engkau. Pada pagi hari ini kami sudah merenungkan firman-Mu Tuhan, bahwa kami harus meneladani Stefanus, kami harus memulai penyerahan diri yang total, kami harus dapat mengampuni musuh-musuh kami, orang-orang yang menganiaya kami. Maka berkat-Mu Tuhan, turunlah setiap kami, bukan hanya di dunia ini, bahkan sampai kesudahan zaman, bahkan sampai nanti pada saatnya kami akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa bersama-sama dengan Yesus, Putra-Mu yang sulung, yang sudah mengorbankan dirinya bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh sebab itu ajari kami bahwa hidup kami bukan milik kami sendiri, tapi hidup kami adalah milik Kristus. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau memberkati setiap kami mulai pagi hari ini, siang hari, sore hari, malam hari, hingga kami kembali kepada pembaringan kami. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami pada hari ini sampai kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh berkat dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Salam bergema, tetap semangat. Haleluya.